yang termaktub di dalam kitab Al-Qur'an yang akan kita bahas dalam hari ini. Sallallahu alaihi wasallam karena senantiasa bercurah limpahan kepada Rasulullah kita yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beserta keluarga beliau dan juga seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga semua bersambung kepada seluruh umat beliau yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Barakallahu sebelumnya kita awali kita bersama majelis kita bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya akan kita bersihkan bahasa kita yang kita cintai Ustaz Al-Mu'id untuk melanjutkan kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan manfaatnya. Oleh karena itu kepada beliau dan segala hormat kita aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para bapak lan ibu tuwin sederek rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Allah masih memberikan kesempatan, kemudahan untuk kita menghadiri sholat maghrib secara berjamaah di
Dilanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kecintaan kula lan panjenengan dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada umatnya yang mau mempelajari sunnahnya, berpegang teguh dengan sunnahnya utawi dengan ajaran Nabi, dengan kabar gembira yaitu akan ditunggu oleh Nabi di akhirat di telaga Nabi, telaga Kautsar. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat Nabi kelak. Nah, semoga kita termasuk yang akan diberi minum dari surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan ibadah yang sudah kita kerjakan, termasuk puasa Ramadan yang lalu, bacaan Quran kita, sholat tarawih kita, semua amal soleh kita hingga detik ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Allahumma amitna 'alal islam was sunnah. Amin ya rabbal alamin. Salawat lan salam mugi tetep dipun limpahaken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi'in, lan tabi'ut tabi'in, lan mugi-mugi salawat bersambung dumateng umatipun ingkang istiqomah anggenipun ngelampahi sunnah-sunnah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah dalu menika kita sampun mlebet tanggal 19 Dzulqa'dah. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ugi termasuk wulan haram utawi wulan suci, wulan ingkang dipun mulyakaken kalian Gusti Allah, bulan yang diagungkan, dihormati. Bahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, amalan solih itu lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waalaikumsalam. Oleh karena itu siapkan diri Anda untuk menyambut bulan Dzulhijjah yang memiliki kelebihan rezeki, bisa melakukan ibadah agung yaitu ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa berkorban setiap tahun rutin ya, dan tentunya kurban kita dengan harapan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, monggo kita lajengaken anggenipun ngaos kitab Adabul Mufrad sakmenika hadis nomor 909. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah, saking Abdullah radhiyallahu an qala, ia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, at-tiyaratu syirkun wa ma minna walakinnallaha yudhibuhu bitawakkuli. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dan juga riwayat Al-Hakim. Hadisnya sahih, artosipun Kanjeng Nabi dawuh at-tiyaratu syirkun. At-tiyarah, tiyarah kuwi syirik. Wa ma minna, ya. Ia bukanlah dari kami, bukan dari ajaran Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnallaha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yudhibuhu bitawakkuli, akan menghilangkannya dengan tawakal. Jadi tiyarah itu bisa dihilangkan dengan tawakal, pasrah marang Gusti Allah. Napa niku tiyarah? Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, tiyarah disebut juga dengan at-tatayyur, pakai tok ya, tiyarah utawi at-tatayyur, artosipun mengait-ngaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, yang didengar, atau dengan angka-angka tertentu, ya. Kemudian dikaitkan bahwasanya, ya, yang dilihat, didengar, atau angka-angka itu bisa mendatangkan kesialan. Ini arti dari tatoyur, mengaitkan, menghubungkan sesuatu yang dilihat, didengar, atau dengan angka-angka, ya, beranggapan ini bisa mendatangkan kesialan. Nah, asal penamaan tiyarah utawi at-tatayyur sejarahipun kados pundi? Kalau kita lihat at-tatayyur utawi tiyarah niku berasal saking basa Arab, artosipun ta'ir, yaitu burung. Dari kata ta'ir artosipun manuk utawi burung. Rumiyin tiang-tiang Arab jahiliyah ketika hendak safar, hendak badhe kesah arep lunga, mereka mengambil burung dengan jenis tertentu kemudian dilepaskan. Kalau nggak begitu ada burung digurak, digetak, hus, maka ditingali. Nalika manuke mlayu ngiwa, dheweke mboten siyos kesah, ora sida lunga. Nanging nalika manuke mlayu nengen, ya, lari ke kanan, jadi berangkat. Nah, sebab tiang jahiliyah nggadahi keyakinan manuk sing mlayu ngiwa kuwi nyebabake sial, apes. Nah, manuk sing mlayu nengen nganan, nah, itu membawa kebaikan. Itu namanya tiyarah. Maka dari sinilah diambil kalimat at-tiyarah apa utawi at-tatayyur. Nah, ini dia. Atau kadang badhe kesah arep lunga wonten ula mlayu ngarep lawang, sret, wis waduh ana ula iki wis ora sida lunga, apes engko iki. Nah, ini namanya tiyarah. Mengaitkan kesialan dengan sesuatu. Ya, banyak ini terjadi. Ana cicak ceblok mlebu nang kopi. Waduh, kopi ini kejeblokan cicak. Oh, ana sing apes iki, ana sing mati dan sebagainya. Ini enggak boleh, mboten pareng dalam Islam. Maka kebiasaan ini dikenal dengan nama tatayyur atau tiyarah. Ini tidak dikenal dalam ajaran Islam. Tidak dikenal dalam ajaran Islam. Nah, sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan
sampai mengulang 3 kali at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiaroh kuwi syirik, tiaroh kuwi syirik, tiaroh kuwi kesyirikan. Dan Masya Allah di negara kita Indonesia praktek tatoyur sangat banyak sekali. Kalau di istilah orang luar Jawa itu namanya pamali. Pamali itu di luar Jawa, seperti di Aceh misalnya, itu dikenal dengan istilah pamali. Nah, jamaah yang berbahagia, jadi menganggap sial sesuatu tidak dibolehkan dalam Islam. Misalipun menganggap sial angka 13. Nyewa kamar hotel, diwai kunci, nomor berapa mbak kamarnya? Nomor 13. Oh rasido mbak, ini angka sial, angka apes. Nah, ini termasuk kesyirikan. Banyak orang menganggap angka hoki, ya. Angka hoki, ya, yang membawa untung. Dulu rame beli nomor handphone, nomor hoki, ya. Ini tidak betul dalam syariat, ya. Ini keyakinan yang menyimpang. Tiket pesawat nomor 13 orang wani gak situ. Kenapa? Menganggap itu sial. Nah, ada yang juga menganggap angka, pokoknya termasuk angka 15 dan sebagainya. Kemudian misalnya yang banyak terjadi di Nusantara, menganggap sial bagi wanita hamil jika suaminya masuk dan keluar kamar mandi dengan menggantungkan anduk di lehernya. Nah, biasanya dianggap nanti janin yang ada di perutnya bisa terikat dengan ya tali pusarnya. Ini termasuk anggapan sial, termasuk tatoyur, babakan tatoyur. Ini nggak boleh dalam Islam. Ada lagi yang dulu saya sering mendengar, kalau ada anak perawan, anak gadis duduk-duduk di depan pintu, maka dia dikatakan ora hilok engko apa gak payu rabi gitu kan ya. Susah rabine. Ada seperti itu. Ini di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Papua. Ini ngetren ya berarti ini. Ngetren ya. Ada juga keyakinan burung gagak. Jadi kalau ada burung gagak kumpul, itu tandanya nanti kata mereka ada kerabat yang akan meninggal dunia. Naudzubillah. Ini keyakinan yang tidak benar. Dan masih banyak lagi keyakinan-keyakinan di masyarakat yang berkaitan dengan tatoyur atau tiaroh ini. Di Wonogiri itu juga ada keyakinan yang tersebar sampai sekarang. Nalika wonten bocah lahir waktu maghrib, mereka mengatakan, bocah iki bakal apes, engko matine ya dipangan macan. Nah, seperti itu. Jadi banyak keyakinan. Nah, maka jamaah yang berbahagia dalam Islam ya, kita dilarang melakukan hal itu. Nah, bahkan ada yang lucu. Ini terjadi ya. Mencium tangan anak kecil akan menjadikan anak itu menjadi tukang ngemis ketika dewasa. Ini banyak terjadi. Padahal itu bentuk kasih sayang ya, enggak masalah. Nah, begitu. Dan masih banyak lagi keyakinan yang dicontohkan oleh para ulama. Hukum tatoyur saat ini. Pengertian sudah. Contoh-contoh sudah. Sekarang hukumnya. Hukum tatoyur. Apa hukum tiaroh utawi tatoyur? Imam Al-Munawi menyebutkan tatoyur bisa menjadi syirik besar ya, jika meyakini bahwa benda-benda tersebut yang menciptakan kesialan atau keburukan selain Allah.
Maka kalau orang meyakini yang menyebabkan sial adalah makhluk bukan Allah, maka jatuh kepada syirik besar, bisa keluar dari Islam. Karena dia meyakini ada yang maha kuasa menentukan sesuatu selain Allah. Padahal itu nggak ada kaitannya. Apa? Burung nggak bisa menciptakan apa-apa. Nah, ini bahaya. Tapi kalau dia meyakini, dia berpendapat burung ini hanya sebagai sarana. Tetap yang menjadikan sial, apes, naas hanya Allah. Maka dia jatuh kepada syirik kecil. Dan syirik kecil juga bagian dari dosa besar. Nah, makatan jamaah yang berbahagia, ini banyak terjadi di masyarakat kita, orang-orang yang masih melakukan tiaroh utawi at-tatoyur. Misalnya ketika mau menikah, ketika ada pemuda yang datang untuk menanyakan putri mereka, aku tak takon nang wong tuwa, wong pinter ya. Netonmu apa le? Nanti dicocok-cocokkan. Netone ngene akhirnya wah gak iso iki. Engko lak tetep maksa rabi salah siji mati. Ada seperti itu. Akhirnya gara-gara neton gak sido rabi. Ono meneh anak barep ketemu barep, wah ora apik. Engko bakale tukaran tok. Nah seperti itu. Engko lak barep ketemu ragil, wah cocok iki. Iki botol apa ketemu tutup. Pas iki rezekine lancar ngene dan sebagainya. Itu dulu kami ketika menikah sempat ada yang menentang di antara paman kami yang di Banyuwangi itu. Calon bojomu barep apa ragil nih? Barep Pak D. Loh, kok padha barep? Ya. Kok wani sampean? Masyaallah. Nggih wani mawon kalau ibadah kok. Ya, alhamdulillah sampai sekarang gak ada masalah. Gak ada masalah. Nah, jadi bacaan saweti kan ini. Bismillah, no ibadah kok takut. Kok gak sito ibadah lah. Nah, ya, makatan Bapak Ibu yang berbahagia, hukumnya itu. Jadi kalau dia meyakini benda itu yang mendatangkan kesialan, syirik besar. Kalau dia tetap meyakini Allah yang mendatangkan atau menyebabkan terjadinya kesialan itu, ya, yang menentukan itu Allah, ini cuma sebagai sarana saja, maka syirik kecil seperti itu. Sami kalian betul jimat, nyimpen jimat. Kalau dia menganggap jimat inilah yang mendatangkan keselamatan, yang menolak bala, maka jatuh kepada syirik besar. Tapi dia pakai jimat dengan mengatakan ini sarana untuk keselamatan. Aku yakin yang mendatangkan keselamatan hanya Allah. Yang bisa menolak bala hanya Allah. Maka jatuh kepada syirik kecil. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, mengapa tatoyur dikatakan syirik? Pertama, karena tatoyur bentuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab, baik ditinjau dari segi syariat maupun praktek di kehidupan nyata. Coba jenengan pikir dengan logika yang cerdas. Apa hubungannya anduk dekek nenggulu kambek pusere bayi? Engko lak bapake mariatus anduke di sampir nang gulune, engko anake bakal napa? Dililit tali pusarnya. Apa hubungannya? Nyambung napa mboten? Enggak nyambung. Ada juga isu-isu buka lawang mano perenjak ruame karo wah. Nduk, perenjake rame, Nduk. Cepet siap-siap. Warsi omae kok tanya tamu. Nah, ini juga apa hubungannya? Nah, kalau tamunya perenjak ya betul ya, tamu ini perenjak nih, tapi ini hubungannya apa? Nah, sekarang sudah canggih ya, sekarang bisa WA ya, Mbak Yu kalau badhe sowan teng griyane jenengan, oh
canggih sekarang bisa. Dulu kan enggak. Ono kupu nang omah, mesti wis. Wah, enek kupu le, apa enek tamu? Ya tamune kupu kuwi. Nah, ini termasuk bagian tiara. Jadi itu alasan pertama. Sebabnya tiara dilarang sebab enggak ada hubungan ya antara tiara dengan kejadian-kejadian itu. Ya. Nah, jadi enggak nyambung sama sekali, enggak nyambung. Ya, hubungan antara anduk dengan tali pusar, apa hubungannya? Enggak ada. Hubungan angka 13 dengan ya kesialan apa hubungannya? Wong dari dulu memang hotel itu urutannya 13. Ya. Ada apartemen 13 lantai, ya sudah 13 lantai itu. Masa mau dikosongkan yang ke-13 kan enggak. Jadi enggak ada hubungannya jamaah. Enggak ada hubungannya. Nah, ini alasan tatoyur dikategorikan syirik kecil. Yang kedua, karena tatoyur menghilangkan tawakal, menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertatoyur nanti bertawakalnya, pasrahnya bukan kepada Allah. Ya, dia bisa ya, pasrah kepada ya, makhluk-makhluk itu, benda-benda mati itu yang diyakini bisa mendatangkan ya, kesialan atau sebaliknya. Sehingga dia tidak bertawakal kepada Allah seperti orang-orang Arab jahiliyah. Sudah, kalau kita berazam, bertekad mau pergi, bismillah. Siapkan bekalnya, siapkan segalanya, ya, ongkos sangune disiapke, rute tujuan disiapkan, tiketnya disiapkan, KTP disiapkan, selesai, itu tawakal. Lalu bismillah, tawakaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Berangkat. Apapun yang terjadi di jalan, yaitu yang terbaik sudah, takdir Allah yang terbaik. Jadi enggak usah meyakini ini sial gara-gara burung, ini sial gara-gara ini, gara-gara itu, enggak. Nah, jadi kita biasakan pasrah tawakal kepada Allah. Kalau sudah pasti mati, walaupun di kamar tidur mati, walaupun di rumah mati. Dan banyak sopir-sopir enggak mati-mati bendino ya apa nyerempet-nyerempet dan sebagainya, ugal-ugalan banyak. Memang belum takdirnya mati. Nah, jamaah yang berbeda, jadi enggak usah takut. Sudah bismillah, jenengan pasrahkan kepada Allah. Ya, apapun yang terjadi, ya sudah, itu yang memang terbaik bagi kita. Jadi enggak ada kaitannya burung itu terbang ke kanan atau ke kiri, enggak ada kaitannya. Jadi biasakan bertawakal kepada Allah. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan tentang tiarah ini di surat Al-A'raf 131. Allah berfirman, ala innama ta'iruhum indallahi walakinna aksarahum la ya'lamun. Ala, ketahuilah, innama ta'iruhum indallah, sesungguhnya tiarah mereka, kesialan mereka itu adalah ketetapan Allah. Walakinna aksarahum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi itu Allah yang menentukan semuanya. Allah juga berfirman dalam surah Yasin ayat 19. Qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Qalu, utusan-utusan itu berkata, ta'irukum ma'akum, kesialan, kemalangan kamu karena kamu sendiri. A'ing dzukirtum bal antum qaumum musrifun. Apakah jika kamu diberi peringatan kamu bernasib malang? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jadi di surat Yasin kan diceritakan ketika datang seorang nabi rasul yang mendakwahkan tauhid, mengajak kepada kebaikan, lantas terjadi sesuatu pada kaum itu, mereka mengatakan gara-gara nabi ini kita sial, gara-gara orang soleh ini kita sial. Banyak seperti itu, menyandarkan kesialan kepada ya, orang, kepada
benda dan sebagainya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi ini tidak dibenarkan dalam syariat. Dan ini dulu di zaman Nabi Musa ngetren ini. Jadi beranggapan apa sial dengan burung, dengan benda-benda dan sebagainya di zaman Nabi Musa itu sudah ramai. Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-A'raf 131 tadi. Itu terjadi di zaman Nabi Musa. Jadi mereka menganggap ya kesialan yang menimpa Bani Israel di zaman Fir'aun itu penyebabnya Nabi Musa. Kok gagal panen gara-gara Musa. Kok ada ya, wabah ini gara-gara Musa. Nah, seperti ini. Jadi Nabi Musa itu dijadikan kambing hitam ya oleh Bani Israel oleh bangsa Mesir di zaman Raja Fir'aun. Padahal bukan. Nah, begitu. Jadi banyak terjadi seperti itu kaum muslimin yang berbeda. Termasuk anggapan sial tadi itu. Menikah dengan yang beda neton atau mungkin ya menikah yang arah rumahnya itu kan banyak itu kan. Oh, ojo rapi ngambil omeng ngadep bron loh, gak iso iki gak cocok iki. Jodohmu iku sing ngadep mrene. Nah, seperti itu. Ini termasuk sama dengan yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka sekali lagi kembalikan semuanya kepada Allah. Ya. Semua yang menimpa kita itu akibat perbuatan kita. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibah." Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, fabima kasabat aidikum, itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan ya, Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ya. Maka kaum muslimin, kalau terjadi sesuatu menimpa kita, jangan menyalahkan Allah, jangan mencari kambing hitam, tapi kita segera muhasabah, introspeksi diri. Dosa apa sing mari tak lakoni kok aku ngalami kayak gini. Nah, seperti itu. Mungkin kita ya bermaksiat kepada Allah, sehingga ulama mengatakan, aku merasakan akibat dari dosa yang aku lakukan dengan perubahan sikap istriku kepadaku, perubahan sikap anakku kepadaku, perubahan sikap pembantuku kepadaku, dan perubahan pada kendaraanku. Nah, sehingga mereka langsung menyadari, oh kok moro-moro iki pelayanku kok rada angel dikongkon, bisa jadi itu karena dosa kita. Iki biasanya kendaraanku nyaman normal kok moro-moro rewel ngadat, bisa jadi karena dosa kita. Begitu kaum muslimin. Sehingga kita akan bersih terus hatinya, akan bersih terus ya. Nah, sehingga dalam hadis yang sahih riwayat muttafaq alaihi Al-Bukhari dan Muslim, ma yusibul muslima, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit min nasab wala wasab, dan juga keletihan seperti malam ini Bapak Ibu letih, capek, wala ham ya kekhawatiran, wala huzn kesedihan, wala adza gangguan ya, wala gham kesusahan, hatta syaukah yushakuha sampai duri yang mengenainya, illa kaffarallahu biha min khotoyahu, melainkan hal itu ya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Jelas di sini letih, penat, capek sampai duri yang menusuk kita itu karena dosa kita. Sehingga dengan itu Allah ingin membersihkan dosa kita, Allah ingin meninggikan derajat kita. Jadi semua itu baik Bapak Ibu. Ketika jenengan mendapatkan ya, cobaan hidup yang berat, lalu bersabar, baik bagi jenengan. Ketika mendapatkan nikmat, bersyukur, baik bagi jenengan. Semuanya baik. Tinggal kita bagaimana mensikapinya. Jenengan mendapat musibah, ngamuk-ngamuk dan sebagainya, tidak akan merubah takdir, tidak akan menyelesaikan masalah. Justru jenengan stres, loro hati dan sebagainya.
ya sudah, hadapi dengan legowo, berlapang dada. Kita katakan hamdalah dulu, alhamdulillah ala kulli hal, ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kan hanya hamba, budak pun Gusti Allah. Maka kita manut, pasrah dengan keputusan Allah. Selesai, kan begitu. Nah, sehingga mulai sekarang jangan sampai kita beranggapan sial dengan sesuatu. Jangan. Nah, jamaah rahimani wa rahimallah. Ya. Dalam hadis yang lain, Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, la adwa wala tiyarah. Tidak ada adwa, tidak ada tiyarah. Wala hamata wala sofar. Tidak ada hama dan tidak pula sofar. Ya, jadi dalam hadis yang lain, wala nau wala ghul. Tidak ada nau, tidak ada ghul. Nah, di sini Nabi menyebutkan berapa perkara? Yang pertama adwa, tiaroh, hama, sofar, nau, ghul. Ada 6. Ada 6 perkara. Apa aja itu Ustaz? 6 perkara yang Nabi sebutkan tadi. Yang pertama adwa. Adwa pakai ain, adwa itu penyakit menular. Penyakit menular. Artinya tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya. Gak ada. Melainkan dengan izin Allah. Buktinya banyak. Di rumah sakit ada orang sakit, ya, itu bidan-bidan yang merawat, dilala ya gak sakit tuh. Katanya sakit yang menular. Di rumah juga begitu. Kadang ada anak yang sakit, kadang nular kepada kakaknya, tapi ibunya nggak sakit. Padahal yang ngopeni, ngompres, yang pijetin dan sebagainya. Loh, nah ini kan menunjukkan apa? Allah nggak mengizinkan. Allah nggak mengizinkan. Jadi penyakit itu akan menular jika Allah menghendaki. Jika Allah tidak menghendaki, nggak akan menular. Tapi tetap kita harus ikhtiar. Seperti misalnya kalau dokter mengatakan ini harus pakai masker, ya sudah Anda pakai masker. Ini harus di karantina misalnya, ya Anda harus karantina. Sudah ikuti prosedur. Enggak boleh seolah-olah takdiri mati-mati, enggak bisa. Nah, enggak bisa. Kita enggak boleh seperti itu, bukan begitu cara menghadapinya. Nah, tetap ya kita ikhtiar. Tapi kita meyakini penyakit itu ya akan terjadi dengan izin Allah. Nah, sehingga Nabi mengatakan la adwa, tidak ada adwa, itu maksudnya. Itu maksudnya. Nah, begitu. Sehingga hadis ini juga menjelaskan takdir. Nah, sampai berpindahnya penyakit itu juga bagian dari takdir Allah. Seperti ya, hewan yang satu ke hewan lainnya, orang ke orang lainnya, itu semua atas izin Allah. Nah, sehingga ketika ada orang Arab Badui bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada satu onta yang berpenyakit kulit. Tatkala berkumpul dengan onta yang lainnya, maka onta yang pertama menularkannya. Jadi seakan-akan orang Arab Badui ini meyakini bahwasanya gara-gara onta yang berpenyakit mengakibatkan onta yang lain juga terkena penyakit yang sama. Maka Nabi mengatakan faman ya'dal awal. Lalu siapakah yang menulari yang pertama? Jika onta-onta yang lain sakit karena penularan, maka siapakah yang membuat onta pertama sakit? Kan begitu pertanyaan Nabi. Siapa? Allah. Siapa? Allah yang menjadikan sakit. Nah, itu. Sehingga dengan demikian onta yang lainnya yang membuat sakit juga siapa? Allah. Itu hakikatnya ke sana. Nah, begitu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian berikutnya ya, Nabi SAW menyebutkan yang keberapa? Kedua, yaitu ya, tiaroh. Tidak ada kesialan yang disebabkan oleh burung atau hewan lainnya, nggak ada hubungannya. Dan nggak ada hubungannya
Kesialan dengan Anda dijatuhi kotoran cicak misalnya, nggak ada hubungannya. Nah, jadi nggak ada hubungannya. Ini bagian dari kesyirikan. Yang ketiga, hamah, yaitu burung hantu. Burung hantu, kukuk beluk. Jadi di zaman jahiliyah dulu, kalau ada burung hantu atau kukuk beluk, mereka menganggap ini tanda kesialan. Nah, alhamdulillah di sebelah kamar saya itu ada pohon pisang besar. Itu ada burung hantunya itu besar. Sampai godong itu warnanya meh putih, apa diteleki burung hantu. Nggak pindah-pindah itu. Awan tenggeriku, mungkin bengi mungkin cari makan ya. Nanti siang di situ lagi. Jadi tontonan gratis anak saya. Burung hantunya masih ada bi. Besar. Gagah gitu kan ya. Munyer ndase, masyaallah. Dan sampai sekarang nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, jadi nggak ada kesialan dengan burung hantu, nggak ada. Bahkan di rumah saya dulu di Banyuwangi, rumah saya kan depannya kuburan Bu. Ini rumah saya, itu rumahnya Pak Dona depan itu kuburan. Itu ada pohon bendo, wit bendone kawadi. Mungkin orang 4 itu ngerangkul gak sedeng. Itu tinggi, ben maghrib itu manuk kukuk beluk, ya, ngelompok tengeriku. Lawa kukuk beluk muni. Wah, kawa digede. Itu dulu kami sempat nangkap satu mbah saya itu, ditaleni rantai, diingu kukuk beluk. Nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada kesialan di situ. Alhamdulillah. Jadi ya, orang jahiliyah manuk hantu kukuk beluk menganggap ada yang mau mati setelahnya. Yang keempat, shofar, bulan shofar. Ya, shofar ini ada dua pendapat. Yang pertama, ular ya yang ada di perut hewan. Ya, jadi ada onta yang kena gatel itu, nanti ada ulatnya itu namanya shofar. Dan Nabi melarang seseorang menyangka bahwa jika ada hewan terkena penyakit ini maka otomatis akan menularkan ke hewan yang lain. Itu dilarang oleh Nabi. Maka Nabi mengatakan wala shofar, tidak ada ya shofar itu. Jadi Allah yang menjadikan menular. Yang kedua, shofar itu ya bulan shofar. Bulan keberapa ini? Kedua. Yang pertama Muharram utawi Suro ya. Yang kedua shofar. Napa jawane niku? Sing jenang safar lho Bu. Jenang safar iku sing napa? Sing brendul nggih. Nah, kalau sing putih benang suro kan ada kan. Nah, sing enek terine niku, enek kacange terine kan. Benang suro nggih. Masya Allah itu enak sekali ya saya. Nah, safar sing enek gula abang niku nggih. Nah, itu orang Arab meyakini itu bulan sial. Suro, safar itu bulan sial. Nah, sehingga di Jawa juga ada yang meyakini itu. Engko lah suro gak wani rabi. Ya. Aduh kasihan, padahal ini bulan haram, bulan suci, bulan mulia. Malah gak wani ibadah piye ini. Nah, jadi shofar itu bulan kedua tahun Hijriah. Nah, ini yang benar, Artinya tidak ada kesialan di dalam bulan shofar. Semua bulan sama. Allah ciptakan sama. Jadi tidak ada bulan apes, bulan naas, itu enggak ada. Nah, dan ini banyak menimpa saudara kita di Nusantara terutama. Nah, kemudian yang kelima, nun wawu hamzah, nau, yaitu mengaitkan bintang dengan turunnya hujan. Nah, itu namanya nau. Yang kelima, ghul. Alhamdulillah rabbil alamin. Yahdikumullah subhanahu. Ghul itu ini yang banyak beredar sekarang. Saya dapat di internet itu sekarang lagi ngetren film Vina. Ya. Napa niku? Orang mati kembali ke dunia, gentayangan mencari orang-orang yang membunuhnya. Raka salah filmnya judulnya Vina. Betul Pak Ati ya? Itu banyak keyakinan dari film itu. Jadi seakan-akan orang kalau sudah mati bisa bangkit lagi balas dendam. Mboten wonten iki. Itu enggak ada itu.
Mereka sudah mati sibuk dengan dirinya masing-masing. Belum lagi ngadepi malaikat mungkar lan nakir. Kemudian ya pokoknya nggak sempat ngurusi wong urip pisan. Dia sendiri juga sibuk hidup di alam barzah nang jero kubur ngoten niku keadaannya. Kita nggak tahu ya, karena dahsyat tergantung amalannya. Kok banyak bermunculan sekarang ghul atau istilah dengan hantu tersesat. Ah itu ghul atau Vina tadi. Saya juga setuju kan nama murid kita juga. Tepak men kayak judul film. Jadi sekali lagi Bapak Ibu nggak ada itu jin itu yang menyesatkan manusia. Jadi nggak ada ceritanya orang mati balik meneh, nggak ada. Kalau orang mati tahu keadaan kita dan ya kasihan. Kenapa? Nanti ada putune dolan kuburane curhat, "Mbah, putumu gak payu-payu rabi." Kasihan dia mikir, "Ya Allah, tak tinggal mati gak payu-payu putuku." Kan kasihan. Wes nang kuburan belum jelas dicurhati wisan. Masya Allah. Jadi seperti itu. Jadi mengatakan nggak ada ghul. Kata Nabi itu gangguan jin. Itu gangguan jin. Nabi bersabda, "Wa idza taghawwalat lakumul ghilan fanadu bil adzan." Ya, jika merasa perjalanan disesatkan oleh ghilan, ya jin yang gentayangan itu, kumandangkan adzan. Hadis ini dhaif secara sanad. Tetapi disebutkan oleh ulama, kenapa? Menguatkan hadis yang sahih. Hadis tadi lemah ya, ingat. Hadis tadi yang menganjurkan adzan ketika melihat hantu itu lemah. Tapi ini sebagai penguat dari hadis yang sahih. Apa itu? Idza nudiya lis-sholati adbar syaitan. Ketika azan berkumandang setan lari, terkentut durot, ngentut daud ya, ben gak krungu adzan. Hatta la yasma'at ta'dzin, sampai tidak mendengar adzan. Nah, begitu. Saya kira itu. Alhamdulillah sudah Isya. Tinggal satu nanti kita lanjutkan yang akan datang. Semoga ini bermanfaat. Semoga Allah menjaga akidah kita, keyakinan kita agar tidak mudah tersesat di akhir zaman ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang akan datang kajian awal bulan nggih, tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.